Oke ya, kita mulai lagi ya. Nah, tadi di WA Group juga saya kirim itu yang aset ya, aset-aset yang bisa kalian pakai untuk mengeksplor 3D environment ya, tapi basicnya menggunakan Medieval. Nanti bisa kalian buat tandingannya ya, tandingan artinya ya, versi kalian sendiri ya, biar terlihat lebih origin. Itu buatnya tidak sulit ya, tidak sulit, itu mudah. Nah, ini kamu bikin partikel apa part-partnya terlebih dahulu, lalu setelah part-partnya jadi, baru kamu susun sehingga dia menjadi sebuah environment kan gitu. Oke, sebelum itu sebelum masuk ke sana saya masuk ke animator dulu ya. Ini kan sudah ada nih part-partnya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya ini yang namanya weapon yang di tanah ini, weapon drop ini bisa berada di dalam karakternya ya, bisa dipegang oleh karakter. Oke, itu tidak menggunakan script ya. Script itu hanya dipakai untuk mengalihkan ya atau bukan mengalihkan, men-setting ya. Cuman posisi nempelnya di tangan itu adalah penyesuaian yang terletak di level aset. Nah, maka dari itu di sini ada item drop. Item drop di sini dibedakan dengan weapon shield ya. Jadi ada weapon shield dan weapon stick. Oke, saya buka dulu weapon sticknya. Aduh, kok sini? Di inspektor aja kayak cukup ya. Oke, ini ya, ini sudah terbuka ya ini. Ada weapon stick dan ada weapon shield. Nah, ini sebenarnya terkesan sama aja ya, ini sama aja ya. Tapi percayalah ini berbeda ya, ini berbeda. Coba nih saya drag ke dalam scene ya. Drag ke dalam scene. Saya set 13. Saya samakan dengan karakternya. Nah, ini bisa nggak kalian lihat di mana bedanya? Dan kenapa harus dibedakan? Kalian tahu nggak? Kira-kira. Coba di chat. Kira-kira kenapa dia dibedakan? Ini juga ada weapon shield ya. Saya lihat ini lebih konyol lagi nih tuh sama. Tapi pada kenyataannya dia berbeda. Apa yang membedakan? Dan kenapa dia dibedakan? Tuh, kira-kira ada yang tahu nggak? Oke ya, kayaknya kayaknya masih bingung kenapa dibedakan. Jawabannya mudah ya. Yang weapon shield inilah yang the real dari weaponnya itu ya. The real dari weaponnya itu ini yang bentuknya kebalik ini adalah market, market ya. Jadi ini hanya berlaku di world map. Jadi ketika kamu turun di map sebagai item drop, jadi yang di drop itu dia nanti modelnya ini. Jadi ini item drop sebenarnya, item loading ya, load. Nah, ketika ini dipencet, ketika ini ditabrak, ini hilang. Nah, ini yang the realnya. Bedanya di mana? Bedanya jelas di script ya. Di pemrogramannya nanti beda. Karena tiap-tiap weapon punya karakteristik.
entah damage-nya yang berbeda atau durability-nya yang berbeda. Sedangkan di sini ini hanya menandakan kalau dia hanya item drop biasa yang ketika ditabrak maka dia nanti akan menjadi sebuah item. Jadi ini adalah pre-nya ya. Ini yang sudah siap digunakan. Itu bedanya. Sama di shield juga sama. Nanti kolidernya jelas berbeda ya. Kalau di item drop, kolidernya nanti kolidernya nanti berbentuk seperti bundaran gitu ya, ketika ditabrak ya udah dia langsung masuk. Sedangkan yang ini kolidernya kolider hit ya untuk memukul. Nah, itu bedanya di situ ya. Jadi yang dipakai nanti di player adalah yang ini. Yang ini ya. Nah, sekarang coba ya. Saya hapus dulu. Nah, sebelum kamu memulai ya, sebelum kamu mulai menaruh weaponnya itu, penting sekali kamu harus memberikan poin ya, memberikan apa sih namanya itu? Posisi ya, di mana weapon itu harus disimpan ya. Di mana deh? Tangan itu sebelah kiri apa kanan kira-kira? Kanan ya. Kanan, berarti kanan sebelah sini enggak sih? Ya kan? Nah, perlu diingat, weapon itu tidak menempel di mesh ya. Jangan kamu tempelkan dia di mesh. Kalau kita bongkar ini ya, Lone Rider mesh ini terbagi menjadi dua, body dan root. Oke. Nah, body ini adalah meshnya. Sedangkan root ini adalah riggingnya ya, joinnya. Nah, weapon itu harus nempel di join. Karena kalau dia nempel di join, secara otomatis nanti weapon akan ikut beranimasi. Nah, itu bedanya. Nah, jangan kamu tempel di mesh. Kalau kamu tempel di mesh ketika dianimasi, weaponnya tinggal. Ya. Nah, sekarang langsung saja. Biar lebih jelas, saya akan aktifkan light switch-nya ya. Light switch-nya akan saya aktifkan dulu. Body, custom light switch. Ini saya aktifkan. Oke. Kayak gini ya. Nah, atau langsung aja semuanya heavy switch juga. Oke. Nah, sekarang saya akan tempelkan weapon itu ya. Nah, weapon itu kita akan tempelkan di tangan. Maka kita harus bongkar join yang ada di tangan ya. Ada di low spine, height, chest, right shoulder, arm itu untuk lengan, elbow untuk sikut, dan wrist untuk pergelangan. Nah, ketemu ya di wrist nih ya, di wrist. Nah, weapon ini akan saya tempelkan di wrist. Nah, yang perlu diingat, jangan mengganggu posisi join. Ya, ini tidak direkomendasikan. Karena nanti kalau rusak, repot kamu nanti. Maka kamu harus membuat new empty baru. Nih, create empty. Sudah, masuk ke sini. Kamu kasih nama right slot. Ini rahasia di balik game-game RPG ya, game MMO gitu. Yang bisa gonta-ganti senjata. Rasanya ada di sini. Nah, slot right. Masukkan slot right ke sini. Dah. Nah, ini akan digunakan untuk memasang equipment pada tangan sebelah kanan. Nah, kalau kamu ingin memasang di sebelah kiri, ya itu lakukan hal sama juga. Shoulder, elbow, wrist. Nah, di sini ya. Saya akan create empty, saya kasih nama slot left. Oke. Nah, ini saya punya satu ya. Saya punya sepaket. Nah, kalau di game MMORPG-mu ternyata, wah Pak, keren kalau saya buat sepatu. Wah, udah tambahin aja sepatu di sini. Nah, ini yang menjawab pertanyaan ya. Kenapa terkadang di game itu tidak kompleks ya? Kok sepatunya kok diganti kok kayak nggak mengganti tampilan ya? Jawabannya mudah ya. Kenapa? Karena ribet. Nah, beberapa developer game itu nggak mau ribet. Akhirnya yang diganti paling ya cuma sebatas tangan, ya kan, equip kanan, equip kiri, dan kepala. Biasanya cuma itu aja. Armor dan yang lainnya ya dia nggak buat. Biasanya udah dibuat default aja. Kalau dia berani ribet, ya dibuat semua, niat sekali gitu kan. Sampai ke armor itu semuanya bisa diganti. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menghilangkan mesh. Itu agak sulit tapi. Jadi meshnya dipotong, yang bergerak riggingnya doang. Jadi dia menggunakan sistem substitusi. Nah, substitusi itu nanti mesh yang polosan akan dibuang, diganti dengan mesh yang sudah ada armornya. Tapi itu biasanya hasilnya lebih akurat. Jadi overlap itu sangat minimalis terjadi. Gitu. Jadi ada beberapa cara ya. Kan cara yang paling simpel ya ini, kamu menambahkan slot di riggingnya ya, di joinnya. Nih, saya tambahkan slot left dan saya tambahkan slot right. Nah, udah kayak gini, oh, udah gampang. Kamu tinggal tarik aja nih namanya weapon stick. Bukan yang di sini ya, beda ya. Nah, yang ini kan hanya item ya, ini hanya item. Jangan kamu drag ke sini, hancur nanti. Tapi yang kamu drag adalah the real itemnya itu. Weapon stick, main the real item. Drag ke slot right. Tuh. Ya kan? Nah, posisinya kan GG ini. Ya kan? Gila nih tuh posisinya.
Nah, sekarang posisinya kita betulkan. Oke, ini perspektifnya. Saya betulkan dulu. Saya rotasikan. Rotasikan pakai angka lebih gampang ya. Ini kalau kamu geser merahnya ini kan. Coba. Ini saya nolkan dulu. Nah, kalau saya gerakan merah, kelihatan ya ini ada yang berubah ya. Rotasi X-nya berubah ya ini ya. Saya coba pakai di angka 90,00. Balik ya. Balik. Oke, berarti sini saya minuskan. Nah, betul ya. Oke, rotasinya sudah benar. Sekarang posisinya ya, posisinya huruf W. Oh, tunggu. Ada yang salah. Kenapa yang salah? Kenapa yang salah? Yang dirubah posisinya, jangan pernah weaponnya. Nah, ini ya. Ini tetap harus di reset. Nah, ini reset. Jadi yang kamu mainkan posisinya adalah slotnya, bukan weaponnya. Karena weaponnya itu begitu masuk di program ya. Ketika dia masuk di program, ini nanti program itu sifatnya kalau di instantiate itu akan mereset dari ke posisi 00 biasanya ya ketika di program. Nah, itu akan sangat berbahaya. Maka yang paling aman yang kamu mainkan posisinya adalah slotnya. Nah, ini slotnya. Oke ya, coba ya slotnya saya ubah ya. Nah, balikkan ini minus 90, 0, 0. Oke, rotasinya dapat. Nah, sekarang positioningnya ini akan saya majukan sedikit seperti ini. Oke. Lalu ini tembus tangan agak tidak real ya. Saya turunkan sedikit ke bawah. Oke, ini belum kepegang ya. Geser lagi dikit. Angkat lagi dikit. Nah, dia kepegang. Nah, gitu ya. Mundurkan lagi dikit. Nah, ingat, yang dimainkan adalah slot right-nya, bukan weaponnya. Jadi weaponnya harus dalam kondisi 0. Harus ya. Harus dalam kondisi 0. Default. Harus di-reset lah pokoknya. Oke. Nah, ini dia sudah megang weapon nih. Langkah selanjutnya, weapon left. Left akan saya masukkan shield. Shieldnya masukin ke sini. So ya, saya reset. Karena yang kita mainkan adalah slotnya. Nah, slotnya. Oke. Ini saya 90 derajat ke sumbu X. Ini. Lalu saya geser, saya angkat dikit ke atas. Oke, apakah dia sudah terlihat memegang shield? Ini ya. Nah, dia sudah terlihat memegang shield. Oke. Kalau masih overlap, angkat lagi dikit. Nah, agak ngambang dikit, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau dikit dia nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi intinya ini slot left dan ini adalah slot right. Oke ya, ini udah jadi kayak gini ya. Nah, sebenarnya kayak gini aja udah cukup ya. Kamu tinggal tambahkan kepala. Coba saya tambahkan kepala, head. Di sini ada head ya. Head saya masukkan slot baru, slot head. Nah, di head sini yang saya masukkan adalah head hair-nya, rambutnya. Nah, ini alasannya telinga harus dipisah ya, mesh-nya ya. Yang digabung, overlap nanti. Oh, yang dimainkan ingat, jangan head-nya. Head-nya harus dalam kondisi reset. Yang dimainkan adalah slot-nya. Nah, ini perhatikan ya, dia ada overlap. Kalau ada overlap, kamu sesuaikan ukurannya ya. Di scaling nggak masalah, yang penting overlapnya itu. Nah ya, ini udah nutup ya. Oke, udah nutup, nggak masalah. Nah, nanti kalau dirasa, oh ini kegedean nih, ya udah disesuaikan lagi aja sampai kamu menemukan posisi yang pas. Ya. Yang penting dia tidak overlap. Ya, overlap nanti kelihatan kayak gundul gitu. Nah, ini aja ya. Oke, nah, head ini kamu ganti helm bisa. Kalau kamu udah buat helm, pasang nanti dia tiba-tiba pakai helm. Oke. Nah, kalau kamu merasa tidak puas, kamu bisa menambahkan satu lagi slot. Slotnya tapi kita buat berbeda ya. Kita buat slotnya ada di
low atau di high spine. Nah, high spine ini saya tambahkan slot baru ya. Di high spine. Ini high spine ya, saya tambahkan baru. Create empty, saya tambahkan slot main. Dan di sini saya tambahkan lagi satu lagi biar banyak slot sub. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Ya kita lihat. Oke. Weapon sini saya akan pindahkan dia ke slot sub ya. Main, sorry. Main pindahkan saya ke main. Tarik. Oke, dia sekarang berada di main, lalu ini saya reset. Lihat apa yang terjadi. Nah, tembus di badan ya. Tembus badan. Ini saya rotasikan. Oh, salah. Yang dirotasikan jangan weaponnya, tapi slotnya. Oke, rotasikan. Ini di... Nah, ya benar kelihatan ya saya mau buat apa ya. Ini adalah posisi rest weaponnya ya. Jadi weaponnya itu bisa dalam posisi tersarungkan. Tapi weaponnya harus dalam posisi 00 ya. Nah, tuh. Jadi ini ketika kamu script, jadi kita masuk di script, mau dipindahkan weaponnya ke posisi armored ya. Ini tinggal di drag aja, di destroy, lalu di instantiate di slot right, terus di reset ke 0. Nah, dia otomatis akan kepake. Oke, kamu nggak usah mikir resetnya, nanti di program itu dia auto reset ya, auto reset. Jadi ketika kamu destroy di programnya nanti, itu mereka programming tahu kok, santai aja. Jadi nanti di destroy akan dipindahkan ke main, set pindahkan ke sini, nanti ini otomatis ngereset. Ketika dia ngereset, nah dia akan kembali ke posisi seperti ini. Karena yang kita mainkan adalah slotnya. Oke, ini sangat berguna nih kalau game-game yang kayak Resident Evil yang ada weapon-weapon ini bisa disarungkan dulu, supaya kelihatan real. Ya. Walaupun pixel art nggak apa-apa, yang penting real. Nah, gitu. Sekarang saya akan menangani shieldnya. Shieldnya saya pindahkan ke sub. Oke, saya reset. Oke, sekarang subnya, slotnya ini saya mundurkan. Nah, kelihatan ya. Naikkan dikit. Kalian tuh. Ini slotnya. Nah, kalau dirasa ada bolong bisa kamu dikit. Nah, udah. Keren karakternya. Ya, jadi dia bisa menyarungkan senjatanya. Nah, jika saya ini mau dipakai, ya udah tinggal di program aja, suruh programmernya nanti di program, weapon masuk ke right, shield masuk ke left, lalu ini semua di otomatis akan di reset ya. Nah, armored gitu. Oke, dia akan posisi arm. Ada. Gitu ya. Ada tuh, kan ya sih kayak gitu kurang lebih. Ya, untuk equipment, ada yang bertanya nggak? Kalau mau pistol ya berarti pasangnya di sini, di root ya. Saya nanti di bagian root. Nah, ini di ada yang namanya root. Nah, pasang sini root. Atau di low spine juga boleh. Lalu tempel ke sini untuk yang weapon. Sifatnya weapon. Kalau yang di kaki misalnya Pak ini senjata pistolnya di kaki ya, berarti tempelnya di bagian paha ya. Paha itu masuknya di nih, dari hip ya, maksudnya di hip. Nah, dari hip. Karena itu menentukan posisi ya. Kalau kamu salah naruh ya misalnya posisinya di kaki, tapi kamu taruhnya di eh, dada. Nah, itu nanti ketika dia bergerak, jadinya aneh nanti. Seperti itu ya.
Nah, oke ya, sampai sini ya, jelas ya. Ini untuk permainan equipment pada game 3D. Jadi game 3D itu equipmentnya jauh lebih menyenangkan daripada 2D, karena 2D kamu mainnya layer. Ya, jadi mainnya layer. Nah, layernya ada miss dikit pixelnya, itu jelas terasa. Ya. Ya, kembali ke ini sih, kembali ke kesenanganmu seperti apa. Mau 3D, mau 2D sebenarnya sama aja. 2D juga bisa dibuat kayak gini ya. Yang penting ada asetnya. Cuman asetnya ya itu kamu harus gambar. Itu dia mainnya layer ya kalau 2D. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke animator. Animation itu dapat diaktifkan di window bagian sini ada yang namanya animation. Ada animation dan ada animator. Pakai aja dua-duanya. Oke. Nah, setelah di set nanti muncul animation seperti ini dan animator seperti ini. Ini animator yang mana? Tiba-tiba ada kayak gini. Saya reset dulu. Nah, ini masih nol ya, belum ada ini masih belum ada. Nah, sekarang di sini lihat ya di animation to begin animation, create an animation clip. Animasinya belum dianggap ada ya. Nah, saya tinggal masuk ke sini ya, ini ada runtime controller ya. Saya akan create baru. Create-nya bisa secara manual ya, manual. Jadi saya tinggal masih di folder mesh-nya ini ya. Saya tinggal klik kanan aja. Kalau buat manual ya, create. Sini ada yang namanya animator controller. Nah ini ya. Klik. Saya kasih nama di sini Lone Rider Animator. Sudah ya. Oke, masuk animator ya. Nah, nanti di sini kamu tinggal klik lagi aja Lone Rider mesh-nya ya. Nanti kamu drag ke sini. Tarik ke sini. Nah, sudah. Otomatis dia punya animator. Kan, ada animatornya. Nah, nanti di animation sini ini kan no clip nih. Clipnya nggak ada nih ya. Kalau tinggal beralih ke animator, nanti kosong kayak gini ya. Defaultnya ada 3. Unstate, entry, sama exit. Any state ini artinya komunikasi antar player. Jadi player misalnya tekan tombol enter, nah nanti dia munculnya dari any state. Sedangkan entry ini munculnya dari start ketika objek itu pertama kali masuk ke dalam sheet. Ya, ketika objek itu masuk ke dalam sheet, nanti animasinya akan muncul adalah start. Oke, coba kita play dulu aja ya. Saya play dulu. Oke, ini dalam kondisi play ya guys. Nah, ini di play ya. Dia tetap T-pose. Kenapa? Karena tidak ada kontrol animasi ya. Coba, saya coba drag satu animasi yang ada di Lone Rider Mesh. Sini ada Lone Rider Mesh, ada animasi. Saya pick satu yang, saya ambil satu yang idle. Ya. Saya drag ke sini. Nah, lihat ya, berubah ya. Oke. Ada bagusnya kameranya saya ubah dulu ya. Saya stop dulu. Saya akan shoot dari depan. Balik. Mana hilang? Oke ya, seperti ini ya. Agak miring, sakit kepalanya dia. Oke. Nah, segini ya.
Jadi kalau saya kosongan seperti ini kan entry ya, dari entry kan, dari entry ini ketika saya play, dia akan tidak menjalankan, dia tidak akan ada menjalankan animasi lain. Oke. Nah, ini kosongan ya, tidak ada animasi sama sekali. Tapi kalau saya ambil idle, saya taruh ke sini. Nah, secara otomatis dia akan menuju posisi idle, warnanya oranye nanti. Artinya apa? Ini default. Kalau saya defaultnya ambil yang wall, saya taruh sini wall. Oh, saya ambil sini ya. Nah, dia warnanya abu-abu, artinya dia bukan default. Gimana supaya dia default? Maka saya klik kanan di sini, set layer default state. Nah, nanti langsung posisi defaultnya adalah jalan. Tapi kan aneh ya, masa tiba-tiba langsung jalan gitu, aneh ya. Nah, maka saya set kembalikan ke idle. Nah, posisi ini juga bisa kamu mainkan ya, dalam artian begini. Idle ini kamu klik make transition. Ya. Nah, dia pindah. Nah, ini kalau saya balikin lagi, konyol. Set, balik ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, kayak gitu ya, terus. Dia tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Oke ya, nah ini kontrol animasinya ada di sini ya. Nah, ini saya tidak butuh ya, saya buat seperti itu ini. Nah, selanjutnya ini dalam kondisi run ya, biar bisa tahu. Sebenarnya dalam kondisi off juga bisa, cuman ya sama aja, nanti kamu ujung-ujungnya tetap harus kayak di back lagi kan, di play lagi kan ribet. Jadi mending kayak gini aja, biarkan dalam kondisi play. Oke. Nah, idle dengan walk dengan run ini dapat kamu setting dalam satu kali langkah ya, tidak kayak game 2D. Kalau game 2D berbeda ya, game 2D dia betul-betul walk itu ada walk kanan, ada walk kiri, walk depan belakang kan begitu, atas bawah kiri kanan ya, kalau depan arah direction lebih ribet ya, lebih ribet. Tapi kalau di 3D kita cukup menggunakan satu walk karena sisanya yang ngerjain kamera yang akan berubah perspektif dari game 3D itu. Nah, sehingga idle, walk dengan run ini dapat kamu atur dari kecepatan. Nah, dia ketika kecepatannya 0, dia akan idle. Jika kecepatannya misalnya full, kalau full di sini dia menggunakan 1 ya, 01. Nah, kalau kecepatannya 1, maka dia akan menjadi lari. Nah, kalau kecepatannya dikurangi, misalnya setengahnya 0,5, maka dia akan walk. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh game 3D. Kalau game 2D sulit. Kalau 3D bisa. Nah, ketika dia kembali ke nilai 0, salah transition. Nah, maka dia akan kembali diam. Oke. Nah, kita butuh parameter kecepatan di sini, speed ya. Saya akan tambahkan parameter baru. Di sini parameter munculnya di sini ya. Ini ada layer dan ada parameter. Saya akan buat baru di sini. Tidak bisa, di stop dulu. Saya stop dulu. Nah, di sini ada float dan integer. Untuk kecepatan saya akan pakai float. Float di sini ya, saya tambahkan speed atau move boleh ya. Move aja deh. Nah, jika nilainya 0 dia diam. Jika nilainya karena dia float ya, float itu 0 sampai 1. Kalau dia 0 maka dia diam. Kalau dia 0,5 maka dia akan walk, berjalan. Dan kalau dia 1 maka dia akan berlari. Seperti itu. Oke, itu analoginya ya. Nah, gimana caranya itu bisa terwujud? Di sini saya akan membuat yang namanya new blend tree. Jadi digabungin jadi satu. Nah, ini blend tree. Saya ganti namanya jadi move ya. Nah, ini kalau saya klik 2 kali, nah muncul blend tree-nya kayak gini coy. Otomatis dia move di sini. Ada nilai move di sini ya. Ini kalau saya klik lagi, nah sini berubah itu ya. Ya. Saya menggunakan satu dimensi karena cukup satu aja speednya ya. Parameternya move benar ya. Ini saya ganti namanya jadi move tree. Oke, ini. Nah, idealnya kalau ini dinaikkan kecepatannya ini maksimum 1. 1 artinya dia lari. Turunin
0,5 ya, berarti dia jalan seperti itu ya. Nah, ini jalannya saya set mungkin di 0,3 ya, 0,3 dia mulai jalan gitu. 0,25 lah ya. Nah, motion sini tinggal saya tambahkan 3 kali berarti ada 3, 1 untuk idle, 2 untuk walk, ya, dan 3 untuk run. Oke, 3 ya. Nah, saya drag satu-satu. Idle menuju ke sini paling atas. Oke. Lalu walk masukkan di nomor 2 dan run masukkan di nomor 3. Nah, kita mainnya parameter. Nah, sini secara otomatis langsung terbagi 0, 0,5, 1. Nah, kalau mau diganti ini dimatikan centangnya. Set. Nah, bisa diganti. Ini saya set 0,25. Ini 0,25 dia akan walk ya. Dan 1 dia akan run seperti itu. Oke. Coba kita play. Saya kembali lagi ke base layer. Ini ada movement base layer. Oke, ini saya sudah tidak pakai lagi karena sudah di handle semuanya sama tree ya. Hapus. Nah, jadi kayak gini. Oke, sekarang saya play. Dan lihat hasilnya. Di sini. Oke, ini sudah ngeplay ya. Dia idle. Kita lihat di sini. Set, set. Nah, ini idle ya. Posisinya ada di idle warna biru. Kalau kamu jeli ini warna biru ya. Sekarang coba kita naikkan move-nya. Naikin dikit-dikit. Set, naikin. Nah, dia mulai jalan tuh. Mulai jalan. Jalan. Ya. Karena standarnya dia ketika 0,25 dia jalan. Naikin lagi coba. Naikin lagi. Nah, dia mulai berlari. Full kalau berlari. Seperti itu ya. Kontrol animasi ini namanya animator controller. Jadi ngatur ya. Nah, ini nanti NOC 1 ini dapatnya dari mana, Pak? Ini dapatnya dari inputan keyboard nanti, inputan joystick atau keyboard. Ya, itu nanti urusan programmernya. Programmernya tahu nanti. Jadi joystick itu ketika kamu kayak main Mobile Legends itu loh, Mas. Kalau analognya kamu tekan setengah dengan tekan full kan beda. Nah, kalau dia tekan setengah, otomatis nilainya segini nih. Nah, jalan dia nanti. Tapi kalau kamu tekan full maksimal, nah dia lari. Nah, bedanya di situ. Ya. Oke ya. Movementnya selesai. Nah, sekarang saya akan buat untuk yang attack. Kita stop dulu. Konsep attack juga sama ya. Attack di sini punya 3 bagian ya. Ada attack slash, ada strike, dan ada bash. Oke ya, ini ada. Nah, masing-masing punya konsep yang berbeda. Kita akan coba satu ya. Saya play lagi. Nah, sekarang saya coba slash ya. Oh, ini weaponnya dulu dong. Mau di slash nggak ada weaponnya lagi gimana? Weaponnya ini saya balikkan ke weapon tick ke right ya. Terus saya reset. Nah, saya armored. Oh, armored ke arm.
Oke, sudah masuk ya. Nih, keren kan? Dia sudah menggunakan weapon ya. Sudah menggunakan weapon. Oke, ini sudah menggunakan weapon. Nah, sekarang saya akan coba menggantinya ke slash. Ganti set layar slash shoot. Nah, berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia tidak looping. Oke. Kalau dia tidak looping, maka ini saya harus buat transisinya ke sini. Nah, balik ya. Saya ke base sekarang. Transition dulu buat ke sini. Transition dulu buat ke sini. Oke, nah sekarang saya pindah ke base. Set. Kan nggak ada perisainya ya. Harusnya ada perisai. Coba strike. Set. Nah, ya. Balik lagi ke slash. Oke. Tapi ini ribet ya, karena kita 911. Nah, supaya dia nggak ribet, sekali lagi, kita bisa ngatur ini ke variety ya. Kita buat variasi serangan. Gitu. Maka saya butuhkan satu lagi yang namanya from blend. Ini. Ya, from blend ini nanti saya ganti namanya jadi attack. Ya kan? Attack ya. Nah, lalu ini bisa saya stop aja ya. Saya stop. Karena dia sini sudah ada attack, ini udah nggak kita butuhkan lagi. Nanti kita kumpulin semua jadi satu di sini. Nah, pindahkan ke sini posisinya ya. Oke, nah attack klik 2 kali, ada blend tree di sini, lagi-lagi blend tree. Apakah parameternya move? Tidak ya, kita ganti parameter yang lain, pakai integer aja. Karena kan ini statement ya, hanya 0, 1, 2, seperti itu kan. Saya pakai integer di sini, varian. Ya. 0 serangan biasa, 1 serangan strike, 2 serangan precise. Mungkin saya buat seperti itu ya, saya tambahkan lagi aja di sini. 3 ya, saya ambil di sini. Flash, masuk di 0. Oke. Strike masuk di 1. Dan bash masuk ke 2. Saya set otomatiknya ya, jadi manual. 0, 1, 2. Nah, itu. Ya. Jadi kalau dia 0, dia slash. Ketika dia 1, dia strike. Ketika dia 2, dia bash. Nah, ini baru variasinya ya, ini baru variasi serangan. Oke, kembali ke base layer. Nah, variasi serangan ini harus ada trigger pemicunya ya. Ibaratkan kalau kamu pakai ini ya, granate launcher. Ya, launcher kan kamu bisa pilih variasi peluru ya, bisa peluru api, bisa peluru napalm ya, yang bisa meledak lalu DPS-nya, atau kamu bisa ganti dia ke peluru asidnya, peluru asam atau smoke. Nah, itu kan baru variasinya, belum triggernya, pemicunya. Nah, kamu butuh pemicu. Maka di sini kamu tambahkan satu lagi trigger. Tag. Ini untuk triggernya. Trigger dan varian. Jadi variasinya berapa? Masukin 1, klik. Nah, muncul strike. Masukin varian 2, trigger, maka munculnya bash ya. Oke, saya pindahkan ya, kelihatan red. Pindahkan ke sini. Set 0. Nah ya. Oke, sekarang karena sudah ada triggernya di sini, saya langsung saja make transition dari any state ya, jangan dari entry tapi dari any state. Oke, dari any state masuk. Nah, saya atur di sini. Ini ya, ada garis, atur di sini. Oke. Ini ada kan ini penjelasannya agak ribet. Has exit time ini artinya dia akan selesai dengan sendirinya. Animasi itu akan selesai dengan sendirinya kalau ini dicentang, has exit time. Ketika dicentang nih hidup nih 0,75. Kalau kamu set 1, maka itu 1 putaran penuh. Ya, 1 putaran penuh selesai, dia akan lanjut ke state selanjutnya, itu exit time. Tapi di sini nggak usah. Kalau statement kita nggak perlu exit time. Langsung saja ini durasinya, transisinya biarin. Di sini nanti ada diagram letak transisinya ya. Jadi ketika movement 0,25 dia akan menyentuh ke attack. Kalau dirasa ini terlalu tinggi, ini bisa kamu kurangi. Misalnya saya kurangi 0,1 misalnya ya. Nah, ini transisinya sangat minim ya, sangat rendah transisinya, nggak masalah. Nah, conditionnya yang di sini kita pakai. Tambahkan 1, ya, pilih yang attack. Oke, ini attack ya, trigger. Sekarang saya play. Kita lihat. Ini gampang-gampang susah ya. Intinya satu, kalau animator nih kamu harus coba. Makanya saya kasih aset itu yang udah free, yang gratis, yang tinggal kamu pakai.
Oke, itu nanti kamu mainkan di situ aja. Coba, ini agak-agak sulit ngaturnya ya. Karena kalau hasilnya jelek, kalau kamu ngasal, nanti patah-patah dia animasinya. Nggak bagus ya. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang saya masukkan variasinya 0 ya. Variasinya 0, so saya attack. Set. Tuh, nyerang kan dia. Tuh, nyerang ya. Nah, ini namanya kontrol animasi. Nanti ini akan dikontrol semua oleh coding ya, oleh program yang mengontrol nanti. Tapi sebelum kamu masukin, kamu mempercayakan ke pemrograman untuk mengontrol ini, ya kamu harus cek manualnya dulu. Supaya apa? Supaya kamu nggak diteror sama programmer. Ini kenapa tuh kok kayak gini ya gitu loh. Ini dia tag, set, masuk. Nah, sekarang ganti variasi. 2, set. Loh, masih kayak gitu. Kenapa ini? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, belum disetting, masih movement. Mohon maaf. Harusnya bukan move, tapi variety. Stop dulu. Oke, stop dulu ya. Masukin. Duh, mau variety nggak muncul. Variannya nggak muncul. Kayaknya nggak bisa integer ya ini ya. Kita delete dulu aja. Harus float kayaknya. Nah ya, harus float ya dia. Float. Nah, ini nggak ngaruh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak masalah ya. 0, 1, dan 2. Oke. Nah, sekarang varietnya sudah jalan. Kita play lagi. Nah, itu ya. Makanya saya bilang harus dicek manualnya. Kalau nggak dicek manualnya, ambiar. Dia udah masuk ke scripting, dia masuk ke coding, kok jadinya kayak gini. Bisa ribet. Bisa bakuan sama. Nah, sekarang langsung aja kita set variannya 2 trigger. Wah, gitu loh. Tapi itu. Masukin lagi variabel berapa? 1. Set. Nah, gitu. Nanti in play-nya, di gameplaynya ini nanti bisa dimasukin nilai random. Jadi dia nilai randomnya keluar antara 0 sampai 2. Gitu, 0 sampai 2. Nah, nanti yang keluar yang mana? Itu serahkan ke programmernya nanti. Jadi variannya dikasih nilai random. Jadi ketika di attack, nilai randomnya berapa? Itu yang menentukan posisi gerakan. Nah, itu. Makanya kalau di game-game 3D itu terkadang ketika dia menyerang tuh banyak pose gitu ya. Banyak pose yang bisa, banyak varian serangan yang bisa dipakai. Itu didapatkan dari mana ya? Didapatkan dari gini. Semakin banyak variasi animasimu, ya semakin banyak juga variasi serangan yang bisa kamu buat. Bahkan combo juga bisa dipakai kalau ada asetnya. Jadi mau kombonya misalnya 0, 1, 0. Berarti kan slash, pukul, slash. Nah, gitu loh. Nanti tinggal di script aja, tinggal di program aja. Gitu. Yuk, sampai sini ada yang mau tanyakan? Contoh. Not bad. Nah, untuk dead, nah ini kita pakai yang dead. Dead gampang ya. Kita tinggal tarik aja deadnya ke sini. Oke. Nah, dead ini ada dua pilihan. Bisa yang sistemnya mati lalu respawn. Ada yang sistemnya mati permanen, udah game over gitu ya. Kalau mau matinya tidak permanen ya, kamu cukup pakai trigger. Tapi kalau mau di respawn, kamu pakainya boolean. Nih, ada satu lagi namanya boolean. Kasih nama is dead atau is alive boleh ya. Kalau dia kecentang true, dia hidup. Kalau centang false, dia mati. Oke. Nah, ini saya tarik aja dari movement ke sini. Lalu saya balikin. Ingat, ini boolean. Boolean itu dua arah ya, two way. Kalau trigger itu satu arah. Tapi kalau boolean dia dua arah. Kalau dia true, ya, kalau dia true dia kemana? Kalau dia false dia kemana? Nah, begitu. Oke, nah ini disetting dulu nih. Kapan dia dead? Kapan dia mati? Dia akan dinyatakan mati apabila ini mati ini ya exit time-nya ya. Kita tidak pakai exit time di dalam boolean ya. Matiin aja.
Oke. Nah, kapan dia mati? Dia mati ketika berada di kondisi alive, false. Dia akan mati. Dan kapan dia bangkit lagi? Dibalik, ya dibalik. Ini exit time-nya dimatiin dulu. Ya. Nah, kapan dia hidup lagi? Ketika is alive, diset kembali ke nilai true. Nah, gitu ya. Yuk, kita tes. Oke, langsung saja kita tes. Ini alive-nya hidup ya. Coba kita matikan. Jegret. Mati itu. Bangkitkan lagi. Set. Langsung bangun. Kok jelek nih Pak bangunnya? Ya karena kita tidak punya animasi rise. Nah, tidak dibuat ya. Animasi hanya down. Jatuh. Tapi kalau kamu buat animasi rise, nah, nanti beda cerita. Pakai varian bisa. Pakai non varian juga bisa. Tetap intinya harus kamu coba. Kalau nggak kamu coba, kamu nggak tahu feel-nya. Coba ya, nanti kan lagi cek, bagus kan? Tapi begitu hidup, sing langsung bangun, serem kali. Ya, ini namanya animator controller ya. Dia mengatur controller pada animasi-animasi yang sudah dibuat. Nah, jadi kalau tadi nanya, Pak, kok 3D modeling ngajarnya animasi? Sebenarnya itu bukan masuk animasi, itu hanya pre-prosesinya ya. Nah, di 3D animasi ini yang kita betul-betul bahas cara mengatur animatornya itu. Nah, ini kalau udah siap kayak gini, udah kamu setor aja ke programmer. Nanti programmernya tahu ini harus ngapain. Gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Yuk, coba yuk. Ini saya hapus ya. Yang penting slotnya udah ada. Silakan, silakan. Ada yang mau tanya kan? Nah, langkah selanjutnya atau kita akan membuat paket ya. Kita akan membuat paket dari aset 3D yang kita buat ini. Untuk yang player dulu ya, kita akan coba memaketnya. Nah, paket ini nanti kemudian kamu zip ya atau kamu rar ya, kamu zip. Nah, nanti paket ini yang di store ya, store ke ini membuat asetnya ya ke programmernya nanti. Oke, nah caranya gampang. Angka pertama, kita sudah punya mesh aslinya ya, ini mesh aslinya. Kita juga sudah punya animatornya ini animatornya ya. Oke. Dan kita sudah punya item-item pendukungnya. Nah, langkah selanjutnya, ini yang sudah diprogram, yang sudah ada karakter controller, yang sudah ada animator lengkap dengan avatarnya ya. Ini langsung saja kamu drag ke dalam sini, tarik sini. Set. Nanti warnanya jadi biru ya. Ini prefab. Namanya ini prefab. Oke. Lalu lakukan hal yang sama juga untuk item-item pendukungnya ini. Tarik aja salah satu. Tapi pastikan ini sudah ada kolidernya. Ini tadi yang dipasang kolider baru satu ya. Nah, nanti kalian pasang dulu. Nanti kalau enggak kamu diamuk. Tarik. Dah, light switch. Dah, selesai ya. Nah, nanti setelah selesai, kemudian ini kamu buatin satu folder. Nama Lone Rider. Nanti kamu pindahkan semuanya ke dalam sini. Oke, buka. Nah, sekarang kita susun. Folder pertama namanya prefab.
Oke. Folder kedua namanya mesh. Mesh boleh, FBX juga boleh, atau digabungin ya tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, kasih nama animator. Nah, ini tinggal pindahin aja. Nah, animator masukin ke animator, ya kan? Bentar. Animator masukin animator, prefab ini masukin ke prefab. Dan mesh aslinya, originnya masukin ke mesh FBX. Nah, sini bisa kamu bagi lagi ya, kalau biar kepala ini nggak pecah ya. Nanti kasih sini aksesoris ya, atau equipment. Equipment. Nah, ini masukin aja yang equipmentnya. Head, item drop. Item dropnya dipisah aja ya. Nah, karena item drop ini bukan equipment ya, ini world map item ya, item world map. Oke, balik ke rider. Nah, ini mesh-nya udah, lalu pickupnya juga sama. Kita buat satu folder lagi, equipment. Nah, FV suite, flight suite, equipment ya, ini item drop. Item board, FV suite, seal, sama tour. Taruh sini. Dah, paketmu sudah selesai ya. Nah, ini namanya satu paket ya, satu paket yang siap kamu ekspor ya. Cara ekspornya mudah, kamu tinggal klik edit di sini. Aset. Ini ada ekspor paket. Nah, ini ada banyak pilihan ya, jangan tidak matikan semua ya. Matikan semua. Nah, cukup aktifkan yang Lone Rider-nya saja. Udah. Nah, ini. Dapatkan nih ekspor. Tunggu 5 jam. Lama kali Pak, 5 jam. Setelah tidur nah. GitLab ya, saya di GitHub aja ya, masukin di GitHub. Masukin di sini Lone Rider. Ini juga berlaku untuk kalian yang mau jualan aset ya. Misalnya mau jualan aset di aset store sama, langkah-langkahnya sama persis kayak gini. Save. Ini sekalian saya kasih tahu cara mengekstraknya. Nah, cara mengekstraknya. Oke ya, nanti kalau udah jadi bentuknya kayak gini, Unity paket, ukurannya ringan, hanya 1,5 MB ya, 1500 kilobyte. Nah, ini karaktermu ini siap di store nih, nggak project nanti kurang lebih kayak gini. Oke, terus di sini saya tinggal, misalnya saya pengen pakai, saya download asetmu, oh saya pengen pakai asetnya, ya udah, kamu tinggal buatin satu project baru ya, project baru bebas, yang penting 3D ya. Kalau sini nggak ada. Kalau nggak ada ya kita bisa pakai project yang ada aja ya, yang ada aja. Misalnya yang PTG ya, PTG ini yang tadi ya. Nanti bentrok dia. Edukasi, cari yang nggak kepake ya. Prototype ini game 2D apa 3D ya? Prototype. Coba yang ini ya. Salah atau buat baru aja ya, tapi kalau buat baru itu lama ya. Project. Gak apa, sambil ditunggu ya. Nanti diimport itu, nanti diklik 2 kali bisa, diimport juga bisa. Baru aja biar kelihatan. Baru ya. Ini juga tadi kayaknya juga ada yang salah ya. Scene-nya mungkin bisa dimasukin, tapi sini nggak apa-apa sih. Nggak usah dimasukin. Gini aja.
Nah, saya tinggal menunggu project barunya dibuat. Ya, sampai sini dulu ada yang mau tanyakan, Kak? Harusnya kalian sudah bisa jualan aset ya, harusnya. Tekniknya sudah tahu. Kalian tinggal buat aja ya gampang-gampang aja. Open komis ya, open komis. Cuma kalau untuk Unreal nanti agak beda ya settingannya ya. Kalau untuk Unity seperti itu. Jadi satu paket lengkap itu kalau dijual, saya pernah ngecek di Asset Store itu paling enggak $5. Itu udah paling murah untuk satu set karakter lengkap dengan animatornya, lengkap dengan animasinya. Bahkan ini udah lengkap dengan item drop, jangan item saya bisa dijual. Bayar item dosennya kita jual. Tapi kalau standar aset mesh ya, low poly ya sudah ada teksturnya ya, sudah ada animasinya, apalagi animasinya banyak banget, nggak cuma jalan, ada lari, ada prakteknya 3 varian, itu harganya tinggi. Kamu bisa jual lepas $10 langsung bisa. Karena rata-rata saya cek yang bosok dari lebih bosok lagi dari punya saya ya itu $5 gitu, ada lepas itu. Kayak gitu ya. Semakin banyak karakter yang kamu buat, semakin banyak animasi yang kamu buat, semakin tinggi harganya. Nah, cuman cara jualnya hati-hati. Jangan langsung kamu bandrol gitu, wah, meninggoy yang nggak ada yang mau beli. Dan caranya gimana? Kasih satu sampel gratis. Ya udah, kamu buatin satu karakter ya, ambil yang paling bosok. Nah, di set free. Gitu, di set free. Ya. Mereka suka kan? Nanti ada situ item bundelnya ya. Item bundelnya yang paket paket ekonomis ya, cuma dapat main karakternya, lalu ada paket apa? Paket pro gamer gitu kan, pakai dapat creature-nya 2 biji, karakter utamanya 1 ya, lalu paket ultimate nanti dapat heroinnya, bisa bikin harem kan gitu. Nah, itu harganya beda-beda nanti. Kayak gitu jualnya, jangan langsung mabrut gitu ya udah ada yang mau beli, kemahalan. Karena dia butuh teaser, butuh tester ya. Dia kan kadang-kadang kan orang ngetes dulu asetnya enak gak nih dipakai gitu. Sambil nunggu ya, ini klik baru ini lama loh. Apalagi 3D ya, lama banget. Saya nggak bisa ngeload di sini, harus new project karena udah ya lahirnya dari sini kok, masa kamu dropnya di sini kan. Padahal ngedropnya tuh gampang, kamu tinggal balik aja yang tadinya ekspor, kamu ganti ke import. Nah ini custom paket. Udah kamu pilih yang tadi file. Nanti dia otomatis masuk di sini, langsung muncul foldernya itu. Ini saya kirim ya, saya kirim ke kalian supaya kalian bisa coba sendiri ya, sendiri. Biar ketahuan kali gak punya saya error kan bisa baku hantam gitu nanti. Oke, ini saya kirim ya. 1,5 MB ringan. Nah, tuh, saya kirim 2 MB total. Oke, ada yang mau tanya kan? Saya lagi ya, kembali ke kalian. Kalau untuk aset 2D gimana? Kalau untuk aset 2D kebanyakan yang dijual itu tile set-nya ya. Nggak nyampe ke level prefab, jarang saya ketemu. Kebanyakan itu kalau 2D, kamu kontrak, kamu bongkar-bongkar aja di aset store itu nanti ada bentukannya kayak gimana. Soalnya yang sejauh ini saya perhatikan, aset-aset 2D itu kebanyakan yang di-share itu hanya tile set-nya saja. Karena tile set itu sudah mewakili animasi, sudah mewakili background, sudah mewakili item, udah ada di situ semua. Ya, makanya teknik gambarnya harus bagus. Kalau kamu pengen jual aset 2D nggak bisa gambar, itu pahit. Gitu ya.
Kalau di 3D kamu nggak bisa gambar masih bisa, tekstur kan main warna aja bisa, nggak masalah. Nah, kembali ke passionmu maunya kemana? UI juga bisa dijual, bisa. Dan UI nanti langsung langsung mainnya apa? Biasanya langsung jual wireframe-nya, langsung satu paket wireframe biasanya. Tapi jarang sih UI ya. UI itu jarang. Biasanya UI itu munculnya di paket ultimate biasanya. Ultimate jadi kamu jual aset, ada ultimate yang kemudian ada bonus UI-nya gitu loh. Tapi jarang sih, mahal soalnya kalau udah masuk UI itu. Harganya jadi melambung tinggi. Audio juga sama. Audio itu bisa, tapi audio jarang di-embed-kan ke aset. Ke aset, maksudnya ke aset. Misalnya kamu modeling nih, kamu jual aset 3D-mu. Nah itu audio tuh biasanya jarang di-embed, mereka dijual terpisah. Ya kayak di iklan-iklan tuh loh, dijual terpisah, tidak termasuk baterai. Nah itu sama.
Ya, oke ya guys ya, lanjut ya. Ini kabar buruknya ini belum saya selesai. Ya ini bagian ini kita skip ya. Nanti kamu coba aja, terus kamu kamu coba dulu nanti ya, kamu coba, terus nanti kamu kabari kalau nggak bisa ya, biar nanti ditinjau kembali. Ya nunggu ini lama ya, serius lama. Nah, sampai sini ya, tanyakan nggak? Kembali ke passionmu ya, mau 2D, mau 3D itu kembali ke keinginanmu, mau pengennya apa? Pak, saya pengen 2D tapi nggak bisa gambar, yuk belajar no. Semua orang berawal dari tidak bisa. Oke, seperti itu. Yang mau tanyakan? Oke, ada yang mau tanyakan? Mungkin ini pertemuan terakhir untuk VidCon ya, VidCon di ASMBKN karena cuma 4 kali pertemuan. Tapi kan nggak usah khawatir, kalau kan ada pertanyaan, tanyain aja di grup ya. Kalau memang dirasa itu perlu, nanti kan kalian masuk ke fase final project. Nanti fase final project itu kalian masih ditemenin ya. Kalian masih ditemenin. Ini suara saya masuk gak ini? Cek, cek. Masuk, Pak. Masuk. Masuk, masuk. Earphone-nya bunyi-bunyi gitu. Curiga saya, jangan nggak masuk. Nah, jadi walaupun ini pertemuan terakhir ya, jadi terus ya. Oke ya, jadi nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian merasa bingung atau apa, nanti jangan ragu-ragu, kalian tanyain aja ya. Tips dan triknya ya, tetap ditanyain aja. Nanti ada di bagian ilustrator, konsep art itu biasanya nanti bebannya itu lebih ke pembuatan poster biasanya, poster atau thumbnail ya biasanya. Ya, nanti ada thumbnail biasanya itu, atau kalau description jarang sih biasanya. Biasanya kalau description cukup di screenshot aja udah cukup gitu. Ya, untuk itu yang bagian ilustrator, biasanya lebih dekat ke poster nanti. Jadi game yang kamu buat nanti itu ada posternya. Untuk ya promotion lah ya, promosi gitu. Nah, kalau kalian tertarik di aset 2D, ya udah kamu buat 2D. Spreadsheet buat background, ya kan? Nah, spreadsheetnya jangan aneh-aneh. Kalau untuk environment saran saya sih pakai gambar single aja, gambar tunggal itu akan mempermudah ya. Jadi kamu gambar aja satu kesatuan ya kan. Ya udah nanti kamu kamu save itu sebagai background. Nah, karakternya baru dibuat karakter sheet gitu. Sama efek. Ya, ada efek terbakar, efek apa, cahaya ya kamu jadikan punya saya referensi itu bisa buat versimu sendiri.
gitu ya. Nah, kalau kamu ngambil 3D ya kamu setting karakternya jangan banyak-banyak. Main warna aja, misalnya musuhnya kamu pakai karakter human. Terus musuhnya kamu pakai orc. Nah, biar variasi orc-nya kamu warnain, ada yang warna hitam gitu loh, ada yang warna hijau gitu. Jadi bebanmu nggak terlalu banyak. Atau kalau nggak kamu main armornya. Jadi yang orc itu armor yang buat 3 jenis armor kayak punya saya ini loh, tapi nanti dibagi-bagi gitu loh. Nah, ini kan kalau kamu jeli ya, ini kan bisa kamu bagi menjadi banyak ya. Ini bisa pakai ikat pinggangnya aja, bahu lengannya aja kayak gitu loh. Dari sini kan bisa kamu pecah menjadi banyak karakter ini. Ya, gunakan base body yang sama. Kalau nggak pusing kepala. Ya, base body yang sama, nanti kamu tinggal mainkan, misalnya kamu gedein tangannya, kayak gitu. Kamu gedein apa bahunya, kayak gitu loh. Nah, baru sisanya kamu ganti warnanya. Itu. Jadi tidak terlalu besar. Begitu juga dengan equipment-nya ya. Equipment misalnya kamu buat potion ada botol. Ya udah botolnya buat satu aja main warna gitu. Ada warna merah untuk health bar, ada warna biru untuk apa, power, mana dan lain-lain ya. Sehingga aset-aset itu termanajemen dengan waktu yang tersedia gitu. Kamu dikasih waktu berapa? Misalnya 1 bulan. Nah, kamu semua pikirkan gimana caranya dalam waktu 1 bulan itu dapat. Kalau kamu pengen hybrid, karakternya 3D, environment-nya 2D ya bisa. Kayak gitu ya. Soalnya kan beban aset kan cukup tinggi ya, sama kayak programmer ya, bebannya tinggi. Jadi dalam artian kamu harus kayak BGM ya, kamu siapkan BGM itu seperti apa. Terus kamu ingat yang penting referensi, kamu harus banyak referensi. Kalau nggak ada referensi sulit. Saya juga membuat ini pakai referensi, ya, tidak ngasal. Ada referensinya. Temanya apa, medieval, post apokalips atau apa itu kan akan membedakan hasilnya nanti. Seperti itu. Kalau medieval kan berarti dia lebih dekat ke low material kayak kulit. Ya kan. Kalau post apokalips kan nanti mainnya lebih ke Kevlar, baju-baju yang semi terbuka. Gitu. Yuk, ada yang bertanyakan lagi nggak nih? Ini kayaknya udah selesai nih guys, kayaknya. Nah, loadingnya udah, yes. Kita bisa coba ya. Nah, ini kan baru nih kan, ini masih fresh ya, fresh from oven. Nah, langsung saja masuk ke aset, import custom package. Masuk ke GitHub nih, Lord Rider Unity paket, klik 2 kali, set. Nah, langsung muncul nih. Import all. Itu cara pakainya ya. Tidak sepadan dengan buat projectnya lama banget. Importnya cuma sebentar tuh udah selesai. Kamu sudah mempunyai, orang yang membeli tadi sudah mempunyai apa yang kamu buat. Nah, anggap aja saya beli dari kamu kan. Nah, ini dapatnya saya kayak gini. Dapat kayak gini guys. Ini bisa langsung dipakai nggak guys? Ya, kita coba. Tarik Lone Rider-nya. Sip. Nah, langsung bisa kan? Sudah ada lengkap semua di sini. Tuh, cek animatornya boleh. Window animation. Tuh, udah ada guys. Tuh, udah ada. Sudah ada. Jadi yang saya dapatkan ini, nah, ketika saya beli ya, ini yang saya dapatkan. Udah ada rootnya, udah ada custom, udah ada slot-slotnya, udah ada. Nah, dari slotnya itu low spine, high spine, high chest ya, slot main, slot sub, weaponnya juga ada nggak nih guys? Cek dulu, ada harusnya ya. Di bagian mulut, nah ini stone piece ya, tuh ada kan. Lalu weaponnya ada di equipment, nah ini ada. Tinggal tarik aja. Ini harus di open dulu ya. Reset, attack, nah tarik. Tuh bisa tuh, tinggal di reset. Nah ini yang saya dapatkan ketika saya beli aset yang tadi ya. Saya langsung di play.
Gimana? Pusing wajib. Namanya juga belajar. Kalau nggak pusing hebat. Tuh, ini paket yang saya beli tadi tuh. Kayak gini jadi dapatnya. Ini $5 lah, berani lah. Nggak ada yang beli Pak ya, namanya juga usaha. Yuk, ada yang mau tanyakan? Happy ending. Oke, happy ending. Jadi hanya satu paket ya. Ini bisa kamu jual. Nanti punya karakter baru ya tinggal lepas lagi. Sama nanti di project yang baru bisa ya. Di project yang sama, nggak usah pakai project baru. Di project yang sama tuh bisa kamu load. Jadi kamu beli satu lagi misalnya yang heroinnya. Klik 2 kali nanti dia akan diimport juga sama. Coba kayak gitu. Nggak percaya coba. Nah, kalau kayak ingin memang orientasinya ke jual beli aset ya, misalnya komis atau apa ya, kamu lebih banyak explore di aset store ya, pelajari. Tapi percayalah, yang model kayak saya ini udah tidak ada, maksudnya yang saya buat ini jarang ada yang gratis. Biasanya itu gratis itu cuma ngasih mesnya aja, cuma ngasih satu ini toh biasanya. Itu pun kalau dibuka tuh biasanya ya tidak ada animasi, hanya murni mes biasanya. Karena saya sudah sering melalang buana gitu. Kalau yang paket lengkap itu biasanya bayar. Kalau mentok gratis itu cuma ada idle sama run. Kayak gitu ya. Karena ya ngerasain juga sih, kalian nanti juga ngerasain kok. Buat itu tuh nggak gampang. Belum lagi teksturnya, itu bikin nangis ini teksturnya. Oke, ada yang mau tanya? Sangar loh. Ini saya close aja ya, ini kan udah nih ya. Nah, ini kan developnya, ini testingnya. Nah, ini testingnya. Oke, ini item drop. Wah, item dropnya malah belum di setting ukurannya ya. Ini saya terinspirasi dari Sensei ya ini sebenarnya. Sensei kan gitu di paket-paket gitu satu semua. Terus habis itu dipisah. Ini kita rubah ke mode gembel. Nah, ini kamu screenshot, set, jual, lepas. Satu set paket. Ini jadi thumbnailnya nanti. Jadi thumbnail, ini saya akan lepas. Gitu. Nah, udah tinggal di screenshot aja. Yuk, ada yang tanya kan? Sebelum saya tutup. Nanti kalau bingung, jangan ragu-ragu ya, tanya lagi aja. Tetap memulai dari base karakter ya. Tetap mulai dari base karakter, buat dulu base karakternya, pakai blueprint kalau mau lebih gampang. Tidak harus wujud manusia lengkap dengan 5 jari, nggak harus. Ya. Buat yang simpel-simpel aja dulu. Nanti kalau udah jago baru. Jangan lupa kasih celana, sarung, buatin aksesorisnya ya kan. Kalau saya berat-berat, kalau gampang aja dulu. Ini masuk kategori low poly ya. Sama polynya dikit. Karakteristik low poly sama high poly itu sebenarnya dihitung dari jumlah vertisnya. Ada kalau di asset store tuh ada keterangannya. Berapa jumlah polinya itu ada.
Dani, ada yang lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti kita cukup sekian ya. Nanti next pertemuan untuk yang final project ya, kan sudah harus mulai memproduksi ya, memproduksi dan nanti masuk ke capstone project. Nah, situ kalian sudah mulai membangun sebuah game yang siap dipertaruhkan ya, siap dipertaruhkan. Soalnya di beberapa kampus pasti ada reward ya kalau kamu menang ya. Dari kampusnya pasti ada ngasih reward. Bentuknya ya bebas, terserah kampusnya dong. Kali gak free skripsi kan lumayan. Oke. Kalau nggak ada ya, saya rasa cukup sekian dari saya ya. Ini jangan lupa dicoba, harus kamu coba ya. Kalau nggak kamu coba, kamu tidak tahu feel-nya seperti apa. Oke ya, itu. Nah, kalau sudah ya, sekian dari saya. Semua file-file yang kalian butuhkan sudah ada di WA Group ya, cek aja. Termasuk Unity paketnya tadi, kayaknya dijual yang di Unity paketnya. Tiba-tiba muncul di Asset Store dulu ini, kayaknya saya kenal nih. Oke, sekian dari saya ya. Saya rasa cukupkan sekian. Jangan lupa besok ada game UI dan game audio. Oke. Kalau udah nggak ada, saya cukupkan sekian. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersenang-senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.